Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Hartika Farhani dengan NIM 251204055. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan materi tentang routing statik pada mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMkom. Di sini saya akan mempraktikkan simulasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer, dan di sini saya juga sudah ada skenario-nya. Jadi nanti kita di sini akan membuat gambar seperti ini. Jadi kita membutuhkan 2 buah server, kemudian 3 buah router dan 3 buah PC. Nah, kita langsung aja. Ini saya sudah membuatnya sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya memasukkan IP-nya untuk masing-masingnya. Di sini juga sudah saya masukkan. Jadi untuk yang PC 1 di sini saya masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian yang PC 2, di sini PC 2 juga sudah saya masukkan IP-nya 192.168.1.65. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian PC yang ketiga saya memasukkan 192.168.1.253 dan subnet max-nya 255.255.255.128. Oh ya, di sini saya memasukkan IP-nya berdasarkan gambar yang udah ada di skenario. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Untuk yang router 1, di sini saya juga sudah memasukkan untuk fast internet 0/0-nya yang terhubung ke PC 1, yaitu dengan IP address-nya 192.168.1.62 dan subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian oh iya, di sini karena kita menggunakan routing statik, jangan lupa di sini kita juga memasukkan nanti ya, ini nanti aja. Ini untuk yang router 2 fast internet 0/0-nya ada 192.168.1.254. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.128. Jangan lupa untuk port statusnya kita on-kan terlebih dahulu. Ini saya udah on-kan. Kemudian yang router 1 juga tadi kita on-kan. Ini on, oke. Ini on juga. Nah, yang PC 1 juga pastikan sudah di-on-kan juga. Oh ya, hanya di sini ya. Kemudian kita ke router 2 dulu. Nah, di sini kita di router kedua fast internet 1/0-nya kita kosongkan. Karena apa? Karena dia tadi hanya ada satu PC saja. Nah, dia hanya ada satu PC saja dan dia pakai yang 0/0. Jadi ini kita kosongkan. Kemudian router 3 kita mempunyai IP address 33.33.33.3 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa di-on-kan. Kemudian ini fast internet 1/0 merupakan yang terhubung ke server 2. Kita masukkan IP-nya 43.43.43.43 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, di server ini server 1, ini IP address-nya 22.22.22.1, subnet max-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 33.33.33.3. Kemudian
Yang server 2 di sini IP address-nya 43.43.43.1, subnet max-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Kita cek lagi untuk yang ini serialnya. Serial 2 itu dia menghubungkan ke PC 2, ke router 2. Jadi kita masukkan IP address-nya 12.12.12.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, oke, ini ya sesuai ya. Kemudian yang router 2 tadi serial 2-nya 12.12.12.2, ini serial 2-nya menuju ke PC 1 dan serial 3-nya dia menuju ke PC 3 yaitu 23.23.23.2. Kemudian yang router 3 dia tadi yang serial 2 menuju ke PC 1. Serial 2 menuju ke PC 2 dan serial 3 dia menuju ke PC 1. Ini dia untuk IP-nya 23.23.23.3 dan subnet max-nya sama. Kemudian yang serial 3 12.12.12.3. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, yaitu untuk mengisikan tabel routing statiknya di setiap router. Jadi nanti kita akan mengisikan ini ke masing-masing routernya. Ada router 1, 2, dan 3. Coba kita langsung mulai aja. Ini router 1, destination-nya 192.168.1.128 ya. Jadi di router 1, kemudian kita pilih ke routing static, kita masukkan 192.168.1.128. Kemudian max-nya 255.255.255.128. 255.255.255.128. Next hoop-nya yaitu 12.12.12.2. 12.12.12.2. Kemudian kita add. Nah, di sini sudah terpasang. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua 33.33.33.0. Maaf salah. 33.33.33.0. Kemudian max-nya 255.255.255.0. Next hoop-nya 13.13.13.3. 13.13.13.3. Kita add lagi. Oke, kemudian yang ketiga 43.43.43.0. Kemudian net max-nya sama, gateway-nya sama ya, hanya beda di network-nya 43. Kita ganti 43.43.43.0. Oke, add. Sudah. Kemudian untuk yang router 2 di sini sama, kita masuk ke static. Networknya itu tadi berapa? Networknya 192.168.1.0. 192.168.1.0. Kemudian max-nya 255.255.255.128. 255.255.255.128. Kemudian next hoop-nya kita coba lihat di sini 12.12.12.1. Masukkan 12.12.12.1. Kita add. Oke, kita ke yang kedua yaitu 33.33.33.
Kita ganti di sini 33.33.33.3. Kemudian maxnya yaitu 255.255.0. Di sini 0. Kemudian next hoopnya yaitu 23.23.23.3. (23.23.23.3) benar kan ya? 3. Oke, benar. Kita add. Ada yang salah apakah? Coba kita cek lagi. (23.23.23.3.3.0.25). Oh, di sini harusnya dia 0. Coba kita add lagi. Nah, bisa. Oke, terus kita lanjut yang ketiga. Itu ada 43.43.43.0. Kemudian net max-nya sama dan next hoop-nya sama. Ini 43 ya. Kita ganti 43. Kita add. Nah, berhasil. Oke, kemudian kita ke router 3. Router ketiga sama static networknya 192.168.1.0. 192.168.1.0. Kemudian 255.255.255.128. 255.255.255.128. Kemudian 12.12.12.1. Di sini next hoop-nya 12.12.12.1. Kita add. Oke, berhasil. Kemudian ini 192, 168, 1128. Ini kita ganti 128. Kemudian ininya sama, next max-nya ini next hoop-nya 23, 23, 23, 2. 23 23 2. Kita add. Nah, oke, udah. Ini udah sesuai semua. Jadi sekarang pindahkan mode ke simulasi. Kita akan ke mode simulasi dengan memilih ICMP. Nanti kemudian akan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke 2 dan seterusnya. Kita masuk ke mode simulasi dulu. Mode simulation. Oke. Selanjutnya sebentar. Nah, mode simulation, kemudian kita show all none. Setelah itu kita ke edit filter, pilih yang ICMP. Nah, ini berarti tanya udah. Oke. Nah, kita akan mengirimkan paket simple PDU ini dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2. Coba kita lihat. Dari PC 1 dia akan ke router. Nah, ke router dia gagal karena dia belum mengenal ARP-nya. Nah, kita hapus dulu sebentar. Kita delete dulu, kemudian kita coba lagi PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 dia ke router 1, kemudian dari router 1 dia ke PC 2. Nah, setelah itu dia akan mengembalikan paket simple PDU ke asalnya, yaitu PC 1. Nah, di sini dia berhasil. Oke, delete.
kemudian dari PC 1 ke PC 3. Kita kirim lagi PC 1 ke PC 3. Kita coba. Dari PC 1 dia ke router 1, dari router 1 dia ke router 2. Nah, di sini gagal juga karena dia belum mengenal. Kita delete lagi. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. PC 1 ke router 1, kemudian ke router 2. Setelah itu dia ke PC 3. Nah, dari PC 3 dia akan kembali lagi ke asalnya melalui router 2, router 1, dan ke PC 1. Nah, oke, di sini juga udah successful. Kita delete lagi. Kemudian dari PC 1 ke server 1. Kita coba PC 1 ke server 1. Jadi di sini ke router 1, di router 1 dia gagal. Kita coba delete. Kita coba lagi router 1, PC 1 ke server 1. Dari sini dia masih terjadi gagal. Coba kita cek dulu apa yang terjadi. Di router 3 harusnya ini bukan 12 tapi 13 ya. Kita coba ganti dulu. Kita remove ini 192.168.1.0. Kita cek dulu. 255.128. Dan ini 255.255.255.128. Next hooknya jangan 12, 13, titik berapa? Titik 1 ya. Titik 1. Titik 1 add. Nah, oke. Kita coba lagi. Kita beri PC 1 ke server 1. Dari sini oke, dia terjadi kegagalan. Kita delete lagi. Kemudian kita coba lagi dari sini. Apakah masih sama aja? Oh ya, berarti memang masih sama aja ya. Oke, memang tidak bisa. Kita lanjut aja kalau begitu. Setelah itu dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita coba. Nah, kemudian dia tekan ke router 3. Dari router 3 dia gagal karena dia mengenali untuk server 2 alamatnya. Nah, kita delete. Kita coba lagi PC 1 ke server 2. Oke. Nah, dia bisa dan akan mengembalikan paket simple video-nya lagi ya. Tapi di sini dia terhenti karena dia belum mengenali untuk alamat ininya. Coba kita delete lagi dan kita coba lagi. Oke. Nah, tetap sama, dia tidak bisa. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang lainnya, yaitu dari PC 3. Ini dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke server sebelumnya kita delete dulu. Oke. PC 3 ke PC 1. Oke, nah di sini terjadi kegagalan. Kita coba lagi. PC 3 ke server 1.
tetap nggak bisa ya. Oke, sama seperti tadi berarti tidak bisa. Kita delete. Dan PC3 ke server 2. Tadi kita belum ya, PC3 ke PC1 belum. Kita coba dulu PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Oke. Harusnya dia lancar ya, karena tadi di awal dia kan udah mengenali ARP-nya. Nah, balik lagi ke PC3. Bisa. Kita delete, kemudian kita coba lagi PC3 ke PC2. PC3 ke PC2, kita coba. Seharusnya lancar sama seperti tadi. Nah, oke. Nah, oke, berhasil. Kita delete lagi. Untuk yang lainnya kita lewati dulu. Kita coba dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Apakah bisa? Soalnya dari yang tadi kan PC1 ke server 1 dia tidak bisa ya. Nah, tidak bisa. Coba kita cek dulu apakah sudah benar semuanya. Oke, sudah benar. Ini fast internetnya oke. Oh, ternyata di router 3 ini kita belum ada networknya. Kita coba masukkan dulu. Sebentar. Kita delete dulu, kemudian kita ke mode real time lagi. Ini statiknya kita belum isi ternyata tadi. 192.168.1.0 192.168.1.0 kemudian netmaxnya. Oh, udah ya, ini udah, harusnya sih sudah. Berarti memang tidak bisa. Tadi tidak bisa ya, server 1 ke PC1. Coba kita mulai lagi. Nah, dari server 1 ke PC1 apakah tetap tidak bisa? Nah, iya, berarti memang tidak bisa. Kemudian kita coba dari server 1 ke PC3. Ini server 1 ke PC3 tetap tidak bisa, sama. Oke, kita delete. Kita coba lagi. Ya, tetap tidak bisa ya. Sudah. Kalau gitu kita ke mode real time lagi. Kita ke Pak, sudah tutup Pak. Iya, nggak bisa Pak. Kita ke mode real time lagi, kemudian kita klikkan di sini PC1 ke command prompt. Kita akan ngetrace tadi perjalanan pakai simple PDU nya, tracer. Kita menekan tracer, kemudian kita menambahkan IP address yang tadi dituju, yaitu PC1 ke PC2 kan. PC2 192.168.1.65. Oke. Tracer. Coba kita ulang. Tracer 192.168.1.165. Oh, tadi kita kurang 1. Nah,
Di sini terdapat alamat jalan yang dilewatin. Ini pertama dari sini, kemudian ke arah sini gitu. Kemudian oke. Request timeout. Coba kita ulang. Harusnya tadi sudah bisa ya. Coba. Oke. Nah, iya harusnya sudah bisa. Coba saya ulang lagi command prompt. Atau enggak kita ke yang PC 3 dulu. Tadi PC 3 itu ke PC berapa? PC 3 tadi ke PC 1. Tracer ke PC 1 itu 192.168.1.1. Nah, kita coba lihat dulu. Di sini masih proses. Ini harusnya tadi bisa sih untuk kita tracer gini, harusnya. Nah, tracer komplit ini jadi yang udah kita lewatin dari 192.168.1.254, kemudian dia balik lagi ke 192.1, dia sampai ke PC 1 gitu. Nah, kita lakukan gitu juga ke semuanya. Kita ke command prompt, terus kemudian kita pilih, kita ketikkan threshold, kemudian masukkan alamat IP yang udah dituju tadi untuk kita ngetrace apakah jalannya itu sesuai atau enggak gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.